Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Edisi cerita misteri kali ini bercerita tentang seseorang yang hendak mudik dan melewati alas roban, dan ketika itu satu rombongan masuk ke warung gaib. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja simak cerita selengkapnya, sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Peristiwa seram saat pulang kampung lewat alas roban dan masuk ke warung gaib. Peristiwa yang sangat menyeramkan dialami langsung oleh seorang pria saat dirinya sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman, tepatnya menuju Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pria tersebut bernama Bian. Dia menceritakan kisah seram yang dialaminya sendiri ketika menaiki bis malam jalur Jakarta-Jepara pada tahun 2017 silam. Bis malam yang dinaiki Bian sempat mogok beberapa kali di daerah alas roban, dan disinilah Bian kerap melihat penampakan sampai masuk ke warung gaib, sehingga peristiwa seram yang dialaminya itu tak pernah terlupakan. Melansir kanal YouTube dengan nama RJL5 pada Kamis 12 Mei 2022, berikut cerita lengkap yang dialami oleh Bian saat hendak pulang menuju kampung halaman melewati alas roban dengan menggunakan bis malam. Kala itu Bian masih berkuliah di Jakarta dan hendak pulang kampung ke Jepara dengan menggunakan bis malam jurusan Jakarta-Jepara dengan keberangkatan pada sore hari. Saat itu bis yang dinaiki Bian sepi penumpang dan yang terisi hanya 6 kursi saja. Bian duduk di bagian tengah bis, sedangkan penumpang lain duduk di bagian depan dan kursi belakang kosong. Saat sedang memasuki tol, hari pun berubah menjadi gelap. Karena sudah tiba waktu sholat maghrib, Bian pun menunaikan ibadah di kursinya. Ketika sedang sholat, Bian mengalami beberapa gangguan mistis. Saat baru mulai sholat, tiba-tiba ada suara angin yang berhembus seperti meniup telinganya. Awalnya Bian mengabaikannya. Lalu saat Bian dalam posisi ruku di rakaat terakhir, hembusan angin itu semakin terdengar kencang, bahkan dibarengi dengan suara tawa pelan namun menyeramkan. Saat itu juga Bian langsung merasa ketakutan. Refleks dalam posisi ruku pun Bian langsung melafalkan ayat kursi. Dan setelahnya, akhirnya suara itu pun hilang. Bian pun melanjutkan sholatnya. Saat hendak mengangkat kepala sehabis ruku, tiba-tiba tepat di depan mukanya muncul penampakan kepala terbalik dengan muka yang hancur dan mulut yang sangat lebar, sedang tertawa menatap Bian. Sontak dia pun langsung berteriak, hingga membuat seluruh penumpang bis kaget dibuatnya. Bian tak menceritakan apapun. Kemudian ia pindah duduk di kursi depan. Perjalanan pun masih dilanjutkan. Kemudian Bian tertidur. Ketika terbangun, ternyata bis sudah sampai di Brebes dan keluar tol. Singkat cerita, bis melanjutkan perjalanan ke arah Pantura dan sehingga harus melewati alas roban. Alas roban merupakan jalur lintas kota yang jalannya hanya dikelilingi oleh hutan. Tempat tersebut sudah tak asing lagi terkait cerita-cerita mistis para sopir yang kerap melewati alas roban. Sekitar pukul 1 malam, saat melewati tanjakan di alas roban, bis mengalami gangguan pada koplingnya, sehingga bis harus berhenti dan diperbaiki. Saat itu tiba-tiba Bian melihat penampakan 5 anak kecil di pinggir jalan. Bian meyakini mereka bukan manusia, karena kondisi tubuh mereka tidak utuh. Ada yang mukanya hancur, kepalanya tidak utuh, matanya hanya sebelah, tangannya tidak lengkap dan lain sebagainya. Kemudian Bian pun menyadari sesuatu. Ia menghampiri sang sopir yang sedang memperbaiki mobil. Bian meminta sang sopir untuk melafalkan syahadat atau ayat kursi. Bian yakin penyebab bis tersebut mogok adalah ulah dari para makhluk yang dilihatnya. Meskipun sopir itu tak percaya kepada Bian, namun akhirnya dia pun melafalkannya. Lalu, saat itu juga tiba-tiba bis dapat menyala, sehingga mereka pun dapat melanjutkan perjalanannya. Dan penampakan anak-anak yang Bian lihat pun sudah menghilang. Kemudian bis kembali berjalan, namun saat berada di turunan menuju Batang, tiba-tiba bis kembali mogok.
Saat itu di sekeliling bis, Bian sama sekali tidak melihat penampakan apapun, sehingga ia meyakini mogok kali ini bukan dari gangguan makhluk halus. Bis mogok cukup lama, hingga akhirnya seluruh penumpang keluar bis. Saat itu Bian merasa lapar, kemudian ia mencari warung dengan ditemani satu orang penumpang yang sama-sama merasa lapar. Sebut saja namanya Wawan. Namun sayangnya, saat itu tak satupun warung di pinggir jalan yang masih buka. Dari kejauhan samar-samar Bian melihat ada warung yang sedikit masuk ke dalam hutan dengan lampu yang masih menyala. Ia dan Wawan berjalan menuju warung tersebut. Saat itu Bian dan Wawan tidak mengetahui bahwa warung yang ia masuki merupakan warung gaib. Peristiwa seram yang dialami oleh Bian semakin mencekam hingga lari terbirit-birit saat dirinya tak sengaja memasuki warung yang berada di alas roban yang ternyata merupakan warung gaib. Selagi menunggu bis yang sedang diperbaiki, Bian memutuskan untuk mencari makan dan ditemani oleh satu penumpang lain. Sebut saja namanya Wawan. Semua warung yang ada di pinggir jalan sudah tutup. Namun Bian melihat ada satu warung yang sedikit memasuki hutan di alas roban yang lampunya masih menyala, dan akhirnya mereka pun memasuki warung itu. Situasi warungnya sepi, etalasenya pun kosong, padahal biasanya makanan atau minuman selalu tersaji pada warung-warung makan seperti itu. Bian pun mencoba memanggil sang penjual, namun tak ada sautan. Tak lama tiba-tiba terdengar suara orang yang mencuci piring dari arah dapur warung tersebut. Karena merasa ada orang, mereka pun mencoba masuk ke dalam dapur. Di sana ternyata ada seorang ibu-ibu yang sedang mencuci piring menghadap tembok, sehingga membelakangi Bian dan Wawan. Lalu mereka memesan makanan kepada ibu tersebut. Setelah Bian selesai mengucapkan pesanan, ibu tersebut menghentikan aktivitasnya dan mengangguk, namun tetap memunggungi Bian dan Wawan. Saat mereka hendak kembali ke depan, terlihat ada seorang anak remaja laki-laki memakai baju kaos dan sarung dengan badan yang tinggi dan kurus, masuk ke dapur dan menemani si ibu. Akhirnya mereka pun kembali duduk dan menunggu makanannya di depan. Namun setelah 30 menit berlalu, makanan tak kunjung datang. Kemudian mereka memutuskan untuk masuk kembali ke dapur untuk bertanya. Saat di dapur, Bian melihat posisi si ibu dan anak remaja tadi masih berdiri menghadap tembok dan membelakanginya. Lalu Bian pun bertanya, "Ibu, kok makanannya belum dibuat? Kenapa, Bu?" Setelah mendengar ucapan Bian, akhirnya si ibu itu bergerak, namun masih memunggungi Bian sembari mengelus-elus rambut panjangnya ke sisi kanan. Ibu itu bertanya sambil diselingi tawa kecil, "Pengen makan, Mas?" Tak lama ibu tersebut membalikkan badannya sambil terus mengelus-elus rambut panjangnya. Tapi betapa kagetnya Bian, ternyata ibu itu tak memiliki hidung, matanya hanya satu, yang satunya lagi hancur. Kemudian bibirnya sangat lebat hingga ke pipi dan bertaring. Sontak Bian langsung melafalkan ayat kursi. Kemudian anak remaja laki-laki itu tiba-tiba membalikkan badannya juga. Namun ternyata ia bukan anak biasa. Dia berbalik sambil melepaskan sarung, namun ternyata kakinya berbulu semua, dan badannya tiba-tiba berubah menjadi tinggi besar dan bertaring. Dia menatap Bian dengan mata merahnya. Bian meyakini sosok tersebut adalah Gendruwo. Si ibu itu pun masih menatap Bian sambil tersenyum lebar. Kemudian dia berjalan perlahan, dan ibu itu pun berkata, "Nanti makanannya dibikin sama anak saya." Si Gendruwo pun menjawab pernyataan si ibu, namun dengan geraman yang cukup seram. Lalu kedua makhluk itu semakin mendekat ke arah Bian. Bian sangat ketakutan, ia pun berlari menghampiri Wawan dan buru-buru mengajaknya untuk segera kembali ke bis. Namun, tiba-tiba pintu depan warung itu tertutup sendiri, sehingga Bian dan Wawan tidak bisa keluar dari sana. Mereka semakin panik. Lalu Wawan melempar asbak memecahkan kaca warung, dan mereka pun akhirnya dapat keluar. Peristiwa mencekam itu tak sampai di situ. Ketika sudah di luar warung dan hendak berlari menuju ke lokasi bis,
mereka dikejar oleh sejumlah makhluk halus yang melayang-layang. Makhluk tersebut tiba-tiba muncul entah dari mana. Ada 4 pocong, 2 kuntilanak, dan 5 anak kecil yang sebelumnya sudah dilihat Bian saat mobil mogok mengikuti Bian dan Wawan. Saat sampai di pinggir jalan, akhirnya mereka pun berhasil naik ke dalam bis. Kemudian Bian menceritakan peristiwa yang baru saja menimpanya. Awalnya sang sopir tidak percaya, namun usai bercerita, tiba-tiba para makhluk yang tadi mengejar Bian dan Wawan sudah berjejer di tepi jalan di pinggiran bis menghadap mereka. Seluruh penumpang bis melihat para makhluk tersebut. Sontak mereka ikut ketakutan dan bis pun melaju dengan cepat agar segera cepat keluar dari alas roban. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.